Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai financial technology, yaitu membahas mengenai P2P lending dan juga startup. Sebelumnya perkenalkan, saya Lesti Armantika, NIM akhir 047. Dan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Raffi Alamsyah dengan akhir Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Audara Alafi, akhir 032. Perkenalkan, saya Makina Presiden Putri Padung dengan NIM akhir 160. Baik semuanya, kami akan membahas hal itu lebih lanjut lagi. Selamat malam. Jadi apa sih definisi dari financial technology itu sendiri? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Inovasi ini dapat berbentuk sistem, model bisnis, atau aktivitas yang menggabungkan unsur keuangan dengan teknologi informasi. Fintech hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses terhadap layanan keuangan konvensional, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan atau unbank, serta menjadi alternatif layanan yang lebih praktis dan terjangkau. Seiring berjalannya waktu, fintech sendiri telah berkembang menjadi suatu sektor yang strategis. Apa saja jenis-jenis dari financial technology? Yang pertama adalah digital payment. Hal ini merupakan layanan pembayaran non-tunai melalui aplikasi, contohnya seperti OVO, GoPay, dan juga Dana. Contoh yang kedua adalah P2P lending, di mana platform ini merupakan platform pinjam-meminjam langsung tanpa bank, seperti contohnya adalah Coinworks dan Modalku. Jenis yang ketiga adalah crowdfunding, yang merupakan penggalangan dana publik untuk proyek sosial, seperti contohnya adalah Kitabisa dan Misha. Yang keempat adalah insurtech, yang merupakan asuransi digital yang mudah dan cepat. Contohnya adalah Koala dan Pasar Polis. Yang berikutnya adalah wealthtech, yang hal ini merupakan investasi online dan manajemen keuangan. Contohnya adalah Bibit dan juga Ajaib. Yang berikutnya adalah financial aggregator, yang merupakan perbandingan produk keuangan dan perencanaan data. Contohnya adalah Cek Aja dan juga Lifecoin. Dan yang terakhir adalah blockchain dan juga kripto, yang merupakan teknologi aset digital dan transaksi terdesentralisasi. Contohnya adalah Indodex dan Pintu. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai data financial technology baik secara global maupun di Indonesia. Industri fintech global terus berkembang pesat dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai lebih dari 340 miliar US dollar pada tahun 2024 dan berpotensi menembus 1.100 miliar US dollar pada tahun 2032, di mana kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia menjadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat. Di Indonesia sendiri, data OJK tahun 2024 mencatat ada 102 penyelenggara P2P lending resmi dengan total penyaluran pinjaman lebih dari 700 triliun sejak 2018. Sektor e-wallet juga tumbuh pesat dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif, didorong oleh penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang tinggi. Fintech sendiri berperan besar dalam mendorong inklusi keuangan nasional, yang kini telah mencapai 85,10%. Apa sih alasan fintech tersebut berkembang secara pesat? Jadi fintech ini berkembang pesat karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan juga terjangkau, terutama bagi mereka yang belum memiliki akses ke bank. Kemajuan teknologi seperti internet dan smartphone mempermudah penggunaan aplikasi keuangan digital. Selain itu, gaya hidup masyarakat yang semakin digital serta dukungan regulasi dari OJK dan juga Bank Indonesia turut mendorong pertumbuhan fintech. Kolaborasi dengan sektor lain seperti e-commerce dan transportasi juga memperluas jangkauan dan penggunaan layanan fintech di berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending itu? Peer-to-peer lending adalah sebuah layanan pinjam-meminjam uang secara langsung antar pemberi pinjaman yang biasa disebut dengan lender dan peminjam yang biasa disebut dengan borrower melalui platform digital tanpa adanya perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank, yang biasanya digunakan untuk pinjaman pribadi, UMKM, atau kebutuhan produktif lainnya. Berikut ada beberapa ciri-ciri dari peer-to-peer lending sendiri.
Yang pertama, prosesnya cepat dan berbasis online. Dan yang kedua, tanpa jaminan, umumnya pinjamannya kecil. Yang ketiga, bunganya yang bisa bervariasi. Yang keempat, dapat menjadi alternatif investasi bagi lender. Dan yang terakhir, cocok untuk individu atau UMKM yang sulit mengakses kredit bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari peer-to-peer lending itu sendiri. Langkah yang pertama yaitu melakukan pendaftaran, di mana borrower dan lender melakukan pendaftaran di platform P2P. Lalu yang kedua ada verifikasi dan analisis kredit, di mana platform melakukan analisis kelayakan kredit dari borrower. Dan yang ketiga ada penawaran pinjaman, di mana pinjaman ditampilkan di platform dan lender akan memilih pendanaan tersebut. Lalu yang keempat ada pendanaan dan penyaluran. Dana yang dikumpulkan dan Dana akan dikumpulkan dan lalu disalurkan kepada borrower. Dan yang terakhir ada pengembalian dan imbal hasil, di mana borrower akan mencicil pinjaman plus bunga, serta lender akan mendapatkan imbal hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh platform peer-to-peer lending yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Coinworks, di mana Coinworks itu berfokus pada pinjaman produktif untuk UMKM dan edukasi. Dan yang kedua ada Investri, di mana Investri itu melayani invoice financing pinjaman bisnis. Yang ketiga ada Amarta. Fokus dari Amarta ini ada pada pendanaan mikro untuk perempuan di pedesaan. Lalu yang keempat ada Modalku, di mana Modalku ini berguna untuk pembiayaan UMKM dan invoice financing. Yang kelima ada Akseleran, di mana Akseleran menyediakan pinjaman usaha dengan angsuran yang ringan. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh platform P2P lending yang ada di Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan. Membahas regulasi OJK terkait peer-to-peer lending itu sendiri. Di sini saya akan membahas POJK nomor 10 POJK 05 tahun 2022. Berisikan tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Poin penting dari regulasi ini, yang pertama ada semua platform wajib terdaftar dan berizin OJK. Dan yang kedua, batas maksimum pinjaman per borrower sebesar 2 miliar rupiah. Yang ketiga, perlindungan konsumen dan transparansi wajib dijaga. Yang keempat, penggunaan escrow account dan virtual account untuk menjaga keamanan dana. Yang kelima, penilaian kelayakan kredit yang memadai. Yang keenam, ada larangan penggunaan dana sendiri oleh penyelenggara, di mana dana harus murni pendanaan dari lender. Mungkin itu untuk penjelasan terkait regulasi OJK. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Hesti Ayu Romantika. Di sini aku akan membahas mengenai startup. Oke, mengenai startup itu apa? Aku akan membahasnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, startup vintage itu adalah perusahaan yang mana itu rintisan berbasis teknologi yang menyediakan solusi inovatif dalam sektor keuangan. Oke, dari pengertian mengenai startup fintech tadi, aku akan menjelaskan juga mengenai jenis dan juga contoh dari startupnya. Oke, untuk contoh dari startup fintech di Indonesia sendiri itu terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada e-wallet. Nah, di e-wallet ini contoh startupnya apa sih? Ada OVO, Dana, dan juga GoPay. Dia tuh memiliki fungsi sebagai pembayaran digital dan juga transfer uang. Kemudian jenis yang kedua ada juga lending. Contoh startupnya apa? Itu ada Akulaku, Kredivo, dan fungsinya sendiri teman-teman itu ada pinjaman konsumen dan cicilan online. Kemudian yang ketiga ada P2P lending. Nah, di P2P lending ini contoh startupnya itu ada Coinworks dan juga Investri. Fungsinya apa? Itu sebagai mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman. Kemudian yang keempat ada InsurTech. Nah, di jenis ini ada contoh startupnya di Indonesia ada Koala dan juga Pasar Polis. Fungsinya sendiri itu apa sih? Yaitu pembelian asuransi secara digital. Kemudian ada juga investment. Di jenis investment ini itu ada contoh startup yaitu Bibit Ajaib. Kemudian dia memiliki fungsi apa? Dia memiliki fungsi sebagai investasi reksadana. Kemudian juga saham. Halo semuanya, kali ini aku akan membahas selanjutnya itu mengenai perbandingan P2P lending dengan startup vintage. Itu ada aspek-aspek tersendiri yang akan menjadi perbandingannya. Yang pertama ada aspek produk.
P2P lending itu memuat pinjaman dana, kemudian e-wallet memuat pembayaran digital, Insurtech memuat produk asuransi, dan investasi digital memuat reksadana dan juga saham. Kemudian yang kedua ada aspek target pasar. Nah, di aspek target pasar ini, P2P lending itu memuat UMKM, individu yang membutuhkan dana. Kemudian kalau e-wallet itu memuat masyarakat umum. Kemudian Insurtech itu ada individu butuh proteksi. Dan investasi digital itu memuat milenial, investor, maupun pemula. Kemudian yang ketiga itu ada aspek modal bisnis. Nah, P2P lending ini itu muat mengenai fee dari transaksi dan juga bunga. Kemudian e-wallet itu ada fee, merchant, dan juga fintech. Dan Insurtech itu ada memuat komisi dari premi. Dan yang terakhir itu ada investasi digital, itu memuat fee, manajemen, dan juga komisi. Nah, aspek selanjutnya itu apa? Yaitu ada risiko. Nah, di risiko ini P2P lending itu memuat gagal default dan juga penipuan. Yang kedua, e-wallet. Di e-wallet ini memuat keamanan data. Kemudian Insurtech itu ada claim dan juga underwriting. Dan yang terakhir itu ada investasi digital. Di investasi digital ini memuat risiko pasar. Kemudian mengenai regulasi itu aspek yang paling terakhir. Di aspek regulasi ini P2P lending itu ada OJK, POJK nomor 77/2016. Kemudian yang kedua ada e-wallet yaitu BI dan juga OJK. Yang ketiga itu ada Insurtech, itu ada OJK. Kemudian yang terakhir itu ada mengenai investasi digital yaitu regulasinya OJK dan KSEE. Peluang masa depan apa sih yang ada untuk fintech? Yang pertama, transaksi yang dilakukan menjadi lebih mudah. Fintech memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan hanya melalui perangkat seluler. Jadi pengguna tidak perlu pergi ke bank maupun ATM. Yang kedua, dengan adanya fintech, transaksi yang dilakukan menjadi lebih efisien. Pengguna dapat dengan mudah melihat riwayat transaksi, laporan keuangan, dan informasi penting lainnya melalui aplikasi. Yang ketiga, kemudian akses terhadap informasi keuangan. Yang keempat, membantu pengguna, terutama pemilik bisnis, dalam menganalisis data keuangan dan memahami pertumbuhan keuangan bisnisnya dengan lebih informasional. Karena pada fintech ini menyediakan fitur analisis keuangan yang bisa digunakan oleh pelaku bisnis untuk memahami alur kas, tren penjualan, serta membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data. Yang kelima, peningkatan aksesibilitas pembiayaan bagi pelaku usaha. Fintech memungkinkan pelaku UMKM atau individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal untuk mendapatkan pinjaman modal dengan lebih mudah. Yang keenam, peningkatan daya saing di era ekonomi digital. Adopsi fintech mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi secara digital, sehingga mereka bisa bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini. Lalu, apa aja sih tantangan dari penggunaan fintech ini? Nah, tantangannya yang pertama yaitu perlunya adanya adaptasi terhadap perubahan teknologi, karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesiapan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat. Yang kedua, rendahnya minat masyarakat untuk mengganti metode pembayaran dari pembayaran tunai menjadi pembayaran digital. Nah, meski pembayaran digital menawarkan kemudahan dan efisiensi, sebagian besar masyarakat masih merasa lebih nyaman menggunakan uang tunai. Yang ketiga, banyak masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya akrab dengan fintech. Banyak orang yang belum mengetahui apa itu fintech, bagaimana cara menggunakannya, dan apa aja sih manfaat dan risikonya. Yang keempat, kekhawatiran akan keamanan data. Masyarakat seringkali khawatir bahwa data pribadi dan keuangan mereka akan disalahgunakan atau bocor saat menggunakan aplikasi fintech. Yang kelima, yaitu memiliki risiko tinggi terhadap cybercrime seperti penipuan. Fintech sebagai layanan berbasis digital sangat rentan terhadap kejahatan seperti cyber, seperti phishing, scam, dan penipuan yang lainnya. Pengguna yang kurang waspada atau tidak memahami cara menjaga keamanan digital sangat berisiko menjadi korban. Yang keenam, gangguan konektivitas dan jaringan internet. Seperti yang kita ketahui bahwa infrastruktur internet yang ada di Indonesia sendiri masih belum cukup merata. Jadi penggunaan fintech ini masih belum bisa digunakan secara merata juga di Indonesia. Halo semuanya, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai financial technology. Gimana nih, udah cukup paham belum dengan materinya?
Mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.